Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, coba Ana lupa sekali untuk membagikan link materinya. Boleh teman-teman nanti sebentar dilihat dulu grupnya. Ana di sini ingin membagikan agar teman-teman yang tidak terlihat tidak terlihat materinya di share screen ya, yang screen yang Ana bagikan nanti boleh dilihat sendiri. Oke, sudah Ana kirimkan teman-teman. Jadi yang tidak terlihat boleh langsung dibuka link PowerPoint yang sudah Ana bagikan. Oke. Teman-teman terlihat di sini? Terlihat. Oke, baik. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kita murojaah sebentar. Untuk pertemuan kemarin kita membahas terkait dasar mad ya, teman-teman ya. Mad itu artinya panjang. Kalau kemarin kata Ukhti Citra itu artinya panjang ya. Jadi ada yang dua ya. Kita kalau denger tuh panjang itu nggak mutlak 2, nggak mutlak 5, nggak mutlak 6, tapi ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman itu dahulu, Ustazah cara bedainnya itu apa sih? Ustazah kok gitu ya? Ada yang segini panjangnya, ada yang segitu panjangnya. Nah, ternyata di sini teman-teman, Ana ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ya, kita kemarin sudah belajar bahwasannya mat itu terbagi menjadi 2 ya. Ada apa aja? Coba yang masih ingat boleh. Mat tobi'i dan mat far'i. Oke, betul. Ada mat tobi'i dan mat far'i. Kalau Ana ibaratkan tuh ya, mat tobi'i itu kayak piring. Ya, kayak piring dia. Piring bulat, yang dimana piring itu tuh dia nggak bisa berdiri ya nggak teman-teman ya. Dia itu harus bersandar kepada barang lain, atau biasanya kalau dari Shopee itu ya, kalau pajangan ya, kalau kita beli pajangan piring dari Shopee atau dari toko-toko, itu tuh dia punya penyanggahnya sendiri. Saking memang si piring ini tuh dia nggak bisa berdiri teman-teman. Tapi kalau mat tobi'i ya, kalau tadi mat far'i itu kita ibaratkan sebagai piring, kalau mat tobi'i itu kita ibaratkan sebagai botol. Botol itu dia bisa berdiri sendiri. Mau dia depannya ditaro jam kah, mau dia depannya ditaro baju kah, mau dia di sampingnya ditaro buku, pokoknya dia berdiri gitu loh. Jadi dia tidak terpengaruh dengan apa yang di depan, samping, belakang gitu. Sedangkan kalau piring dia harus nyender gitu ya, harus bersandar kepada apa yang ada di depannya, apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di sampingnya, ataupun dia bersandar kepada apa yang ada pada dirinya sendiri, yaitu tadi penyanggah piring tadi gitu ya. Nah, kemarin kita juga udah sempet praktik ya teman-teman ya. Coba Ana mau tanya dulu, berarti panjang mat tobi'i itu berapa harokat? 2 harokat, Ustazah. Betul. Kemarin kita udah praktik. Ukhti Najiha kemarin udah baca 2 baris. Ukhti Hesti udah baca 2 baris. Ukhti Citra udah baca 2 baris. Nah, sekarang kita udah masuk kepada mat far'i. Nah, kemarin juga ada yang bertanya nih, Ustazah, kok Ustazah nggak nyertain mat far'i sih, contoh dari mat far'i? Nah, bagaimana Ana bisa mengambil contoh dari mat far'i, sedangkan mat far'i itu ternyata bagiannya ada banyak, gitu ya. Jadi kemarin kita baru sempat itu membaca atau mempraktikkan atau mengulik tentang mat tobi'i aja. Dan paling dasar-dasar dari mat far'i yakni perbedaan antara mat far'i dan mat tobi'i gitu aja. Nah, sekarang kita udah masuk nih. Coba Ana mau tanya dulu, sebab dari mat far'i yang disandarkan dengan mat far'i itu ada 4. Kemarin Ana bilang tuh ya.
yang bisa disandarkan, yang menjadi sandaran, yang menjadi hal yang disandarkan oleh mat far'i itu ada 4. Atau yang bisa kita sebut dengan sebab. Jadi sebab dari mat far'i ini ada 4. Coba, siapa yang bisa jelasin? Siapa yang bisa sebutin? Sebab dari mat far'i itu apa aja? Hamzah, Ya, hamzah, terus wakof, wakof, betul. tasid, Tasydid, dan betul. sukun. Betul, iya. Jadi ada 4, ada hamzah yang disandarkan sama mat far'i ya. Jadi seakan-akan ketika nanti ana menjelaskan tentang mat far'i yang disebabkan oleh hamzah itu mulut ana tidak terlepas oleh hamzah. Karena kalau hamzahnya diganti dengan huruf lain, hamzahnya diganti dengan sesuatu yang lain, tidak akan terjadi mat far'i tersebut. Kemudian apalagi tadi wakof ya. Jadi nanti kalau misalkan ana menjelaskan tentang mat far'i yang disebabkan oleh wakof, itu mulut ana nggak jauh-jauh dari wakof. Karena kalau wakof ini diganti dengan sesuatu yang lain, maka dia tidak akan terjadi mat far'i. Begitupun dengan sukun dan tasydid. Nah, untuk pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang mat far'i yang disebabkan oleh hamzah dan wakof. Nah, ini sedikit banyak ya teman-teman. Jadi ana ulangi lagi bagi teman-teman yang kurang mengerti nantinya, langsung ditanyakan kepada ana. Jangan malu-malu. Tadi ada Ukhti Raihana, Ukhti Citra, Ukhti Hesti, Ukhti Najiha, dan mungkin sekarang udah nambah lagi teman-teman yang lainnya. Jangan sampai diam, jangan sampai malu-malu. Nah, apalagi malu tersesat di jalan nantinya. Ya, kita sekarang bahas dulu mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Ternyata mat far'i yang disebabkan oleh hamzah itu udah ada banyak nih teman-teman. Ada 4 teman-teman ya. Ada 4 ya, udah banyak banget nih. Baru aja hamzah. Padahal kita hari ini mau bahas 2 yang disebabkan oleh hamzah dan wakof. Ya, jadi ada 4 teman-teman. Ada namanya mat wajib muttasil. Ingat-ingat ya. Kalau bagian mat ini sebetulnya gampang dalam praktiknya. Tapi terkadang nama-namanya itu yang terlalu asing, teman-teman. Ya, jadi mohon diingat-ingat. Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Nah, mungkin teman-teman berpikirnya gini, aduh Sada banyak banget ini. Iya, oke. Tenang, sabar, masih ada waktu, nggak terburu-buru untuk ana suruh hafalkan, enggak. Kita jalani pelan-pelan, step by step. Yang tidak paham nanti bertanya, yang paham nggak usah diambil pusing ya. Kita masuk nih ya teman-teman ya, udah masuk ya. Oke, sekarang pertanyaannya itu cuma 1. Biasanya pertanyaannya itu kalau dari awal ya kita membahas tentang suatu hukum itu ada 2, teman-teman. Ya, ada yang pertama, kapan terjadi dan bagaimana cara baca, ya enggak? Kapan terjadi dan bagaimana cara baca. Dan 2 pertanyaan ini ana akan tanyakan pada masing-masing judul atau masing-masing subjudul dari mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Karena judul besarnya itu kan mat far'i yang disebabkan oleh hamzah, maka ini adalah subjudulnya atau pembagiannya gitu ya. 2 pertanyaan ini ana akan masing-masing tanyakan kepada masing-masing subjudul. Yang pertama, kita masuk kepada mat wajib muttasil. Ana ulangi lagi, mat wajib muttasil. Sekarang untuk pertanyaan yang pertama, kapan terjadi? Kapan terjadi? Mat wajib muttasil ini tuh kapan terjadinya, Ustazah? Oke, mat wajib muttasil ini terjadi ketika mat tobi'i, teman-teman. Ingat ya, mat tobi'i ya, kaidahnya selalu diingat, selalu dihafalkan. Oke, ana berikan sedikit waktu untuk teman-teman refresh lagi. Mat tobi'i itu gimana? Coba, ayo. Ana berikan sedikit waktu teman-teman untuk refresh lagi.
Matobi'i gimana? Yang ada catatannya di buku boleh sambil dibuka. Matobi'i itu seperti apa? Ya. Ana balik lagi kepada judul. Ketika Matobi'i bertemu dengan Hamzah. Oke. Ketika Matobi'i bertemu sama Hamzah. Kalau Ana punya cara simpel ya untuk memahami Matobi'i itu. Simpelnya gimana Ustazah? Babi, bu, tati, tu, sasi, su, jaji, ju, sampai ya, yi, yu. Ingat dari ba sampai ya. Ingat ya, karena ketika huruf selain hamzah, kalau kita kemarin flashback lagi, ketika huruf selain hamzah. Jadi Matobi'i ini hanya berlaku dari ba sampai ya teman-teman ya. Mungkin Ukhti Raihana jika belum melihat rekamannya, boleh disimak baik-baik dan nanti boleh langsung ditanyakan ya Ukhti ya kalau misalkan tidak paham ya. Oke, ketika Matobi'i, tadi Matobi'i gimana? Dari ba sampai ya. Ba, bi, bu, yang 2 harokat. Ta, ti, tu. Sa, si, su, sampai ya, yi, yu. Hamzahnya kita hempaskan. Udah gitu aja simpelnya. Itu adalah Matobi'i. Bertemu sama hamzah, teman-teman. Coba boleh dilihat teman-teman kepada contohnya. Dilirik dulu contohnya teman-teman. Dilirik. Nah, coba teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Ada Matobi'i. Matobi'inya mana Ustazah? Nggak kelihatan. Ayo diingat-ingat dulu. Dari ba, bi, bu sampai ya, yi, yu. Coba di absen satu-satu. Coba Ana mau tanya acak nih. Ukhti Citra. Ayo Ukhti Citra. Kira-kira pada kata ini, mana sih yang Matobi'i? Huruf ya, Ustazah. Huruf ya yang ini? Iya. Coba yo di absen dulu. Kalau ya berarti ya, yi, yu. Ayo, yu-nya panjang nggak? Enggak. Tidak Enggak, panjang. berarti bukan Matobi'i. Apa coba yo yang lain? Ro. Ro, betul. Kenapa kalau kita lihat ro, ri, ru, di situ ro. Ro yang menjadi Matobi'i. Dan di sini sebetulnya ada maaf. Oke. Afwan. Anda tadi kira U juga Matobi'i, ternyata U kan enggak ya. A, I, U itu kan bukan bagian dari Matobi'i. Oke. Jadi di sini hanya satu ya. Hanya satu yaitu huruf ro. Ro, ri, ru yaitu ro ya. Kemudian pasti teman-teman ada bayang-bayang Ustazah, ini tuh tanda bendera tuh apa sih Ustazah? Gitu ya. Oke, sekarang Ana mau lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Bagaimana cara baca? Kalau tadi kan kapan terjadi? Kalau sekarang bagaimana cara baca? Cara baca dari mad wajib muttasil adalah dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Jadi teman-teman, kalau Ana katakan asal usul dari tanda bendera ini nih yang di atas ro ini nih yang Ana tanda panah yang Ana tanda panah di situ, asal usulnya gini teman-teman. Dahulu kala, ya Ana bercerita dulu ya. Dahulu kala para ulama itu hanya menentukan tadi 2 pertanyaan tadi. Kapan terjadi dan bagaimana cara baca. Kapan terjadi udah ditemuin tuh sama para ulama ketika Matobi'i bertemu sama Hamzah. Oke, fix yang ro bertemu sama Hamzah ini nih. Nah, gitu kan ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Para ulama itu, oh ternyata cara bacanya itu disepakati 4 sampai 5 harokat. Oke, 4 sampai 5 harokat. Tetapi para ulama Indonesia ini ya
para ulama terutama di Indonesia, itu banyak tanda-tanda tambahan yang diberikan di Al-Qur'an Indonesia. Salah satunya tanda bendera ini, gitu ya teman-teman ya. Tanda bendera ini diberikan oleh para ulama di Al-Qur'an. Dulu teman-teman ya. Bahkan teman-teman, waktu awal penurunan Al-Qur'an itu tuh nggak ada titik loh teman-teman. Jadi ya udah cuman gini nih contoh ya. Amma yatasaalun gitu. Oh, yuraun deh, yuraun. Gini. Coba kalau kita ibaratin nih tulisan ini bisa aja ba, bisa aja ta, bisa aja sa, ya enggak? Dulu tuh nggak ada titik sama sekali, nggak ada tanda, bener-bener nggak ada fathah kasroh dhamma, itu nggak ada teman-teman. Jadi mereka tuh dulu ketika awal mula Al-Quran itu diturunkan ya mereka memang bacanya seperti itu. Nah kemudian terjadilah modernisasi ya gitu, karena tidak semua orang itu faham gitu ya, orang itu faham terkait cara membaca Al-Quran. Bahkan waktu itu tuh sempat ya teman-teman, pada zaman mungkin setelah Nabi itu meninggal, itu ada beberapa para penghafal Al-Quran tuh yang cara bacanya itu berbeda. Jadi contoh kayak tadi, ya dibaca menjadi ba gitu ya. Nah itu muncul beberapa perbedaan, maka dari itu disamakan ya teman-teman ya, disamakan menjadi satu ibarat satu tulisan lah gitu ya. Jadi tidak berbeda lagi ada titiknya seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi bahwa tanda ini merupakan hadiah dari para ulama. Jadi kalau teman-teman bingung, Ustazah ini tuh bukan matobi'i loh, karena kan matobi'i itu nggak ada tanda benderanya. Nah, tanda bendera ini adalah hasil dari kesepakatan bacaan 4-5 harokat ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana cara mencari dalam Al-Qur'an, karena kan tadi dikatakan hanya ketika matobi'i bertemu dengan hamzah, maka teman-teman boleh aja caranya gini, ditutup dulu nih tanda benderanya, ya gitu ya. Jadi biar teman-teman itu tahu bisa mencari matobi'i yang bertemu dengan hamzah, matobi'inya ketemu gitu loh. Kadang kan kalau ada tanda benderanya jadi ini ya teman-teman, mungkin teman-teman tuh jadi kayak matanya tuh nggak fokus gitu loh, menganggap bahwa yang ada tanda bendera itu bukan matobi'i. Nah boleh ditutup dulu lah gitu ya, pokoknya senyamannya teman-teman aja gitu. Nah untuk mad wajib mutasil ini teman-teman, itu matobi'i dan hamzahnya harus berada di dalam satu kata. Kita udah pernah belajar kata ya teman-teman ya, udah pernah belajar kata, udah pernah belajar ayat, udah pernah belajar kalimat. Nah ini merupakan kata nih teman-teman. Jadi kalau misalkan gini, ibarat dalam bahasa Indonesia, ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke pasar. Nah, ini disebut dengan kalimat, tapi ibu itu kata pertama, itu disebut dengan kata pertama, pergi kata kedua, ke kata ketiga, pasar kata keempat. Dan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu tuh ada spasinya ya teman-teman, gini. Nah, sama dengan kata dalam bahasa Arab juga. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan nggak ada spasi ya, nggak ada spasi, maka ini dikatakan satu kata gitu teman-teman. Oke, paham semuanya di sini? Paham. Paham, benar? Yakin ya? Oke, kita lanjut teman-teman ke mad jaiz munfasil. Sama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kapan terjadi, dan yang kedua adalah bagaimana cara baca. Kapan terjadi dulu?
Nah, untuk mad jaiz munfasil ini kembaran dari mad wajib mutasil ya, namanya juga hampir-hampir mirip. Bedanya apa? Bedanya antara mad tobi'i dan hamzah itu ada jeda spasi. Jadi si mad tobi'inya ini di akhir kata pertama gitu ya, tapi si hamzahnya itu di awal kata yang kedua. Coba kita lihat sekarang Ana gantian mau ukhti Najiha. Coba ukhti Najiha. Ada nggak ukhti Najiha? Ya, Ustazah. Oke. Coba ukhti Najiha kita lirik sedikit contohnya. Tadi kan kita udah pernah belajar ya, udah belajar tentang mad wajib mutasil ya, bahwa mad wajib mutasil itu mad tobi'i bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kata. Nah, kalau mad jaiz munfasil ini mad tobi'i bertemu sama hamzah tapi berbeda kata. Coba Ana mau tanya, mad tobi'i pada contoh mad jaiz munfasil tuh yang mana? Mad tobi'inya yang mana nih? Pada kata inna, Iya, huruf apa? huruf nun. Iya, betul. Ini mad tobi'i. Coba kita absen. Nah, ninu, betul ya? Nah, ninu, dan di sini ada nah ya. Maka ini kita sebut, kita tulis tobi'i. Nah, bertemu sama hamzah. Ini hamzahnya nih. Tapi kalau kita lihat ada spasi kan di sini nih. Ngek. Jadi nggak serapet yang tadi gitu loh. Nah, kalau ini kan rapet nih. Rapet dia satu kata, tapi kalau ini dia ada spasinya, ngek ya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara bacanya Ustazah? Cara bacanya ternyata sama, yaitu 4 sampai 5 harokat. Ngerti semuanya? Ngerti ya? Mengerti Ustazah. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Istirahat dulu otaknya. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Ustazah, Iya, kenapa? ke yang mad jaiz munfasil, kalau di Al-Quran ada contohnya di surat apa enggak? Biar lebih jelas. Oke, nanti kita membaca Iqra ya. Ya. Oke, nanti kita membaca Iqra. Kemudian nanti Ana ingin berikan tugas teman-teman. Ini mohon kejujurannya. Nanti teman-teman boleh cari nih. Jadi selain nanti membaca, nanti Ana juga ingin teman-teman mencari. Jadi awal dulu Ana bisa waktu SD ya. Awalnya tuh dikasih tugas mulu sama guru tajwid tuh ya. Dulu kan ngaji ya. Nah, kenapa Ana bisa sampai paham ini mad wajib, ini mad jaiz? Karena dulu dikasih tugas, apalagi dulu tuh nggak ada Google ya. Jadi Ana nanti mohon kejujurannya teman-teman boleh cari. Ini tersebar di banyak surah ya teman-teman. Walaupun tidak setiap surah kayak mad tobi'i, tapi dia tersebar di banyak surah. Termasuk yang banyak ya teman-teman ya. Jadi boleh dicari dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ya. Nanti ya, oke? Nanti kita membaca juga di Iqra, insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut kepada mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini teman-teman, kita masuk kepada 2 pertanyaan tadi. Kapan terjadi? Ya, jadi untuk mad silah tawilah ini terjadi ketika. Mad silah tawilah terjadi ketika ada hak domir. Teman-teman tahu hak domir nggak? Hak domir bertemu sama hamzah. Teman-teman tahu hak domir? Hak domir itu huruf H. Ya, tapi bentukannya sedikit beda. Jadi kalau hak domir tuh yang kayak gini atau yang kayak gini. Itu disebut dengan hak domir. Teman-teman pernah ngelihat nggak? Pernah ya? Itu disebut dengan hak domir. Hak domir bertemu sama hamzah. Hak domir bertemu sama hamzah. Itulah yang disebut dengan mad silah
matsilah tawilah teman-teman. Ya, dengan catatan notes sebelum, boleh sambil ditulis, ha dhamir tidak boleh huruf yang disukunkan, ya. Tidak boleh huruf yang disukunkan. Tapi di dalam Al-Quran Indonesia itu sudah mudah sekali. Sudah apa? Sudah mudah sekali. Kenapa? Karena matsilah tawilah itu punya tanda dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Indonesia ya, tapi untuk Al-Quran Madinah kemarin ada dengar kabar-kabar itu agak sedikit berbeda. Matsilah tawilah dalam Al-Quran Indonesia itu punya tanda. Tandanya itu apa teman-teman? Jadi gini, di atas hak domirnya itu domahnya kebalik. Ini udah ditulis belum teman-teman? Udah ditulis? Halo. Sudah ditulis, Ustazah. Oke, ditulis Ana hapus ya. Jadi gini, udah mudah banget untuk matsilah tawilah ini teman-teman carinya. Jadi gini, di atas hak domir itu domahnya kebalik gitu. Atau gini ya, domahnya kebalik dan ada tanda benderanya kecil. Ngek, ngek. Gitu. Atau ada juga teman-teman yang Al-Qur'annya tuh kayak gini nih bentukannya. Hak domir ada waw kecil setelahnya, terus di atas waw kecil tuh kayak ada tanda benderanya kecil. Gini ya. Nah, coba nanti teman-teman boleh cari yang tandanya kayak gini atau yang tandanya kayak gini. Sejauh ini Ana hanya baru menemukan dua tanda ya teman-teman ya. Jadi ada yang Al-Qur'annya kayak gini dan Al-Qur'annya kayak gini. Gitu. Ya. Jadi untuk matsilah tawilah itu mudah sekali. Kan kalau kita perhatikan berarti kita harus menemukan antara hak domir dengan hamzah ya. Terus kita cek apakah belakangnya itu huruf yang disukunkan atau tidak. Karena tidak boleh huruf yang disukunkan. Gitu kan. Agak ribet kalau menurut Ana. Karena kita harus ngecek huruf belakangnya juga. Gitu ya. Tidak boleh huruf mati. Tapi ternyata ada cara mudah. Kita temukan dulu tanda-tanda ini gitu loh. Kalau Ana gitu enaknya ya. Kita temukan dulu tanda-tanda ini. Kalau kita udah temukan tanda-tanda ini baru kita cek tuh apakah benar dia bertemu dengan hamzah dan sebelumnya huruf yang tidak disukunkan atau berharokat. Kalau benar oke, berarti fix dia merupakan matsilah tawilah. Gitu teman-teman. Nah, coba sekarang Ana mau Ukhti Hesti. Ukhti Hesti coba. Ada nggak Ukhti Hesti di sini? Ada, Ustazah. Ada. Coba tadi Ana katakan rumus dari matsilah tawilah itu hak domir ketemu sama hamzah. Coba kita lirik contohnya. Ngek. Mana hak domir pada contoh tersebut? Malahu hu. Ya, hu. Ini adalah hak domir. Coba kita lihat tuh ya. Jadi dia itu ada waw kecilnya gitu kan, enak gitu Iya, loh. di bawah. Iya. Nah, kemudian di sini hamzahnya nih. Nah, ini hak domir, hak d, Ana tulis. Ini hamzahnya. HMZ gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya itu mudah sekali ya teman-teman ya. Sama seperti yang tadi, yaitu berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Jadi sepakat tuh mereka tuh wajib mutasil, jaiz munfasil, matsilah tawilah 4 sampai 5 harokat gitu teman-teman. Ya, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada
mat yang keempat, yakni mat badal. Apa? Mat badal. Ini favorit para peserta nih, mat badal tuh. Kenapa favorit? Jadi favoritnya adalah mat badal itu ya singkiran dari mat tobi'i. Singkiran dari mat tobi'i itu apa sih? A, I, U. Ya, A, I, U. Iya enggak? Kan mat tobi'i dari babi bu sampai yayi. Yuk. Nah, mat badal itu A, I, U-nya teman-teman. Gitu. Berarti berapa harokat kalau mat badal ini tebak-tebakannya? Coba, ada yang bisa? 2. 2. Iya, kenapa 2? Karena mat tobi'i juga 2. Dia disingkirin cuman gara-gara hurufnya aja. Jadi sama cara bacanya dengan mat tobi'i. Jadi kalau kita tidak memperhatikan baik-baik, kita bisa keliru antara mat tobi'i dengan mat badal ini ya. Gitu. Kayak tadi anak keliru di sini nih, yuroun. Anak tadi udah pengen ngomong ada 2 teman-teman, 2 mat tobi'i, ro dengan u. Anak baru inget. Ternyata apa? Mat badal. Ya. Coba sekarang Ukti Raihana. Ukti Raihana, boleh? Naam Ustazah. Oke, Ukti Raihana. Tadi anak katakan mat badal itu A, I, U. Coba. Di contohnya. Kita lirik dulu contoh yang pertama. Mana yang disebut mat badal? Yang A. Iya, betul. Nah, teman-teman jangan sampai keliru ya dengan huruf-huruf yang ada tanda kayak gini, maliki. Ini itu kan tanda dari 2 harokat ya teman-teman ya. Itu bisa disebut dengan mat tobi'i dan mat badal ya. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai kita kecualikan. Coba kalau contoh yang kedua Ukti yang mana? Berarti I. iya, I. Ini I merupakan mat badal. Kalau contoh yang ketiga, Ukti. U. Iya, ini ya. Ini merupakan mat badal. Oke, Masya Allah. Sampai sini semuanya paham? Paham Ustazah insyaallah. Paham ya? Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Jadi tadi mulut anak tuh nggak lepas sama hamzah. Karena dia benar-benar bergantung teman-teman sama hamzah. Seandainya si hamzah anak ganti dengan huruf ba aja, nggak boleh tuh dia. Nggak boleh diganti sama huruf ba. Ya, dengan huruf lain. Sekarang kita masuk kepada mat far'i yang disebabkan oleh wakof. Coba di sini ada tiga. Ada 3 teman-teman. Pelan-pelan ya bahasnya ya. Teman-teman yang masih dinyalakan suaranya boleh dimatikan ya. Khawatir teman-teman yang lainnya tidak mendengar. Oke. Kita mulai dari contoh yang pertama. Ada namanya mat arid lisukun. Anda mauin dulu deh murojaah dulu. Wakof itu apa sih teman-teman? Wakof itu apa? Ini kan kita lagi bahas mat far'i yang disebabkan oleh wakof ya. Wakof itu apa sih teman-teman? Berhenti. Baik ketika kita berhenti pada akhir ayat maupun ketika di tengah ayat. Itu disebut dengan wakof. Syarat-syarat wakof itu apa? Berhenti pada akhir kata. Jadi nggak boleh di tengah-tengah kata kita berhenti. Alhamdulillahirabbil belum selesai. Rabbil alamin. Itu baru benar. Kemudian syarat yang kedua apa? Mematikan huruf akhir.
Ana ulangi lagi ya. Syarat yang pertama, tidak boleh berhenti di tengah kata. Yang kedua, yaitu mematikan huruf akhirnya seperti Ar-Rahmanir Rahim ini menjadi Ar-Rahmanir Rahim. Paham ya teman-teman semua ya? Itu adalah definisi dari waqaf. Sekarang kita lanjut mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Kita mulai. Mat arid lis sukun itu ternyata terjadi ketika mat tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena adanya waqaf. Ana tulis ya. Mat tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena adanya waqaf. Mat tobi'i, oke. Bayang-bayang dulu. Tobi'i. Ya. Tobi'i. Bertemu dengan suatu huruf nih teman-teman ya. Suatu huruf yang disukunkan karena adanya waqaf. Jadi gini, asal mulanya si huruf tersebut itu enggak sukun. Tapi disukunkan. Disukunkannya karena apa? Karena adanya waqaf. Karena kalau kita lihat teman-teman, huruf akhir ya. Huruf akhir yang ingin kita waqafkan itu kan menjadi sukun. Iya enggak? Yang tadinya na gitu. Na, huruf akhir. Ini contoh waqaf ya. Tapi kita bacanya menjadi en, ya enggak? Ini waqaf. Contoh mim. Mi, gitu ya. Adanya waqaf, kita bacanya menjadi Al-alamin, ar-rahim. Ya enggak? Nah, gitu kan kaidahnya kan. Jadi ketika mat tobi'i ini bertemu dengan huruf yang ana maksudkan tadi, huruf yang disukunkan, jadi dia itu bukan sukun tapi disukunkan karena adanya waqaf, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Coba, ana mau Ukhti Najiha boleh menjelaskan dulu nih di dalam contoh mana yang menjadi mat tobi'i dan mana huruf yang disukunkan karena adanya waqaf. Ini akhirnya waqaf ya, maaf ya teman-teman ya. Coba, ada Ukhti Najiha? Ya Ustazah, Oke. yang menjadi yang itu pada kata a'udzu itu doma bertemu wawu sukun, kemudian yang menjadi mat arid disukun itu pada kata annas. Iya, mat ariti sukun tuh annas. Maksud ana tadi mat ariti sukun itu kan terjadi ketika mat tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena adanya waqaf. Nah, mat tobi'inya yang mana Ukhti? Yang nun Ustazah, nun bertemu alif. Nah, betul ini nih. Si na. Kalau kita absen na ni nu. Nah, kemudian huruf yang tiba-tiba disukunkan karena adanya waqaf tuh huruf apa maksudnya di sini? Huruf sin Ustazah. Betul, si sin. Jadi kalau sin, kalau kita lihat dia kan sebetulnya berharokat ya teman-teman. Tapi dia disukunkan. Disukunkannya tuh karena apa? Karena dia ketemu sama waqaf, setelahnya waqaf gitu teman-teman. Ya, baik waqaf asli maupun waqaf doruri. Terima kasih Ukhti Najiha ya. Jadi, kata anas merupakan contoh dari mat arid li sukun. Coba ana mau ambil contoh lain deh. Ambil contoh lain. Ana mau kita Google sebentar. Surah Al-Fatihah. Tadi Ukhti Najiha sudah menjelaskan sedikit. Coba, di sini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Coba, di sini ya ada
7. Ada berapa nih? 1, 2, 8. 8 ya, betul. 8 contoh dari mad arid lisukun. Coba Ana sekarang mau Ukhti Hesti dulu. Ukhti Hesti coba. Dari ini deh, dari ayat yang pertama nih, dari ini nih. Mana pada ayat ini yang termasuk dari mad arid lisukun? Kata apa? Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahim. Coba sekarang Ana mau tanya, mana yang menjadi matobi'inya pada kata Ar-Rahim tuh? Matobi'in. Him. Him. Hi, ya, Hi. hi. Ya kalau kita absen, ha, hi, hu. Dan mana huruf yang disukunkan karena adanya wakof? Mim. Betul, si mim. Si mim tadinya dia tidak disukunkan, tidak sukun gitu ya, dia berharokat tapi disukunkan. Jadi disukunkan tuh ibaratnya dipaksa buat sukun gitu ya. Oke, makasih Ukhti Hesti. Sekarang lanjut ke Ukhti Raihana dulu. Ukhti Raihana coba. Ada Ukhti Raihana? Ukhti Raihana ada? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ke Ukhti Citra. Ukhti Citra ada? Ada Ustazah. Oke, Ana mau Ukhti Citra cari di ayat yang kedua nih. Yang alhamdulillah. Coba, mana kira-kira yang menjadi mad arid lisukun? Kata apa? Alamin. Al-alamin. Coba dari al-alamin ini mana yang menjadi matobi'inya dan mana yang menjadi huruf yang disukunkan karena adanya wakof? Huruf yang matobi'inya yang huruf mim. Mi, ya, mi. Kita absen ma, mi, mu. Ya, ini matobi'inya nih, mi. Kemudian huruf yang disukunkan karena adanya wakof yang mana? Huruf nun. Nun, betul. Masya Allah. Udah pada ngerti ya untuk mad arid disukun ini ya? Oh. Oke, sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara baca? Ya, bagaimana cara baca? Untuk mad arid disukun ini, cara bacanya itu 2 atau 4 atau 6. Jadi boleh teman-teman yang bacanya selalu 2 boleh, yang bacanya selalu 4 boleh, yang bacanya selalu 6 boleh. Jangan sampai ikut-ikutan. Ikut-ikutan tuh maksudnya gimana? Contoh udah biasa 2 harokat tiba-tiba ngelihat Ana atau ngelihat Ukhti Raihana membaca 4 harokat jadi ikutan 4 harokat. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi gini, teman-teman harus berprinsip bahwa teman-teman bacanya seperti itu ya. Dari awal hingga akhir. Jadi nggak boleh hari ini 2, besok 4, besok lagi 6. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus apa? Harus konsisten ya. Harus konsisten gitu ya. Jadi ya teman-teman boleh memilih 2 atau 4 atau 6 asalkan apa tadi? Konsisten. Tuk tuk tuk. Oke. 2, 4, 6. Boleh? Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Atau Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Atau Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang yang kedua yaitu mad iwad. Pertanyaan yang pertama adalah kapan terjadi? Jadi mad iwad itu terjadi ketika fathatain, tanwin fathah di sini ya. Fathatain bertemu dengan wakof. Wakof. Ya. Fathatain bertemu dengan wakof, baik wakof asli maupun wakof
wakof doruri. Coba kita lirik dulu sebentar. Lirik dulu. Kira-kira huruf apakah yang berharokat fathatain yang setelahnya itu wakof? Yo, apa? Huruf apa? Ukti Citra. Huruf do. Hah? Huruf do fathatain. Huruf yang di awal ya saja. Ya, coba di contoh ini. Di contoh ini kira-kira apa nih? Huruf apa yang berharokat fathatain yang setelahnya wakof? Nah, ini wakof ya, jadi akhir ayat di sini selalu wakof ya. Huruf apakah? Huruf H ya. Iya, huruf H. Huruf H merupakan mad iwad. Ya, jadi dia merupakan fathatain yang bertemu dengan wakof. Jadi dhabha merupakan contoh dari mad iwad. Cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya yang tadinya an menjadi kita bacanya a. Nah, teman-teman pernah nggak sih lihat gitu ya di surah, kebanyakan tuh surah An-Nisa gitu ya, yang tadinya bacanya ghafuron, kok orang-orang pada bacanya ghafuro ya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan mad iwad. Jadi ghafuron jadi ghafuro, rohiman jadi rohima, tobiban jadi tobiba. Nah, itu cara baca dari mad iwad. Jadi cara bacanya gimana? Diganti. Kita udah masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Diganti menjadi fathah. Jadi bukan fathatain lagi ya. Fathah dengan dipanjangkan 2 harokat. Nah, ngerti ya? Jadi yang tadinya han atau ban atau tan menjadi ta, ja, ha, gitu ya. Oke. Sekarang kita break dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari yang tadi? Saja. Iya. Jadi mad iwad itu terjadinya fathatain bertemu dengan wakof. Iya, betul. Terus yang ujungnya tadi yang itu yang dobha itunya diganti menjadi patah. Iya. Jadi fathatainnya ini nih yang di atas h ini Ya, udah nggak jadi an lagi. Ini kan cara bacanya harusnya dobahan kan? dobhan ya. Ya, tapi diganti cara bacanya menjadi apa? Diganti menjadi fathah, fathah biasa bukan fathatain, dan dipanjangkan 2 harokat. Jadi dob. Ha, Iya, ngerti? ya, Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? udah saja. Oke, tidak ada lagi ya. Bertanya, Lanjut. Apa, Uktina? kalau tak marbutoh yang itu bacanya termasuknya hukum apa? Oke, baik. Untuk tak marbuto, dia memiliki kekhususan sendiri ya. Jadi contoh ada ta, tan gitu ya. Nah, maka dia ini memiliki kekhususan sendiri. Baik ta, tak biasa, ti biasa, tu biasa, atau tan, tin, tun. Nah, maka cara bacanya itu sama ya. Jadi tak marbuto bagaimanapun tandanya bacanya itu menjadi ha. Contoh, hamiyatan. Hamiyatan. Menjadi gimana tadi? Diganti menjadi ha. Berarti gimana cara bacanya?
Hamiyah. Iya, jadi kekhususan untuk tak marbutoh, ya, paham? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Khusus huruf yang satu itu aja ya Ustazah? Betul, betul sekali. Untuk yang lainnya, walaupun dia tak juga, tapi kalau taknya terbuka, jadi marbutoh itu tertutup ya, dia tertutup. Kalau tak maftuha itu yang begini, contoh kayak gini. Nah, ini tetap dibaca tak. Jadi bukan seluruh tak ya, tapi hanya tak marbutoh yang dibacanya seperti Iya. itu. Oke. Sekarang kita lanjut ya kepada mat layin. Mat layin. Apa itu mat layin? Jadi simpelnya mat layin itu ketika sifat lain, simpelnya gini, sifat lain bertemu dengan huruf yang disukunkan karena adanya wakof. Disukunkan karena adanya wakof. Oke. Sifat lain yang bertemu huruf yang disukunkan karena adanya wakof. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman yang ini udah ngerti ya, yang huruf yang disukunkan karena adanya wakof sama kayak mat arid lisukun, tapi mungkin teman-teman yang nggak ngerti sifat lainnya, ya enggak? Sifat lain itu maksudnya apa Ustazah? Gimana sifat lain itu? Kita bedah dulu sedikit. Jadi sifat lain itu teman-teman adalah sifat lembut. Kalau dalam bahasanya lain itu lembut teman-teman. Lain itu adalah lembut. Jadi gimana? Lembut itu tuh maksudnya gimana? Jadi lembut itu teman-teman, orang Arab itu suka sekali au ai, bau bai, tau tai. Ketika suatu huruf yang berharokat fathah ketemu sama waw atau ya sukun. Ingat ya, ketika suatu huruf yang berharokat fathah ketemu dengan ya sukun atau waw sukun. Au ai, bau bai, tau tai, tau sai. Itu dinamakan dengan sifat lain. Karena mereka itu apa ya? Ketika melafalkan sifat lain ini ngerasa mudah, ngerasa enteng gitu. Kayak kita ngucapin huruf ba gitu loh. Nggak ada tekanan sama sekali. Tapi kalau kita ngucapin huruf go kan susah ya. Nah mereka itu kayak gitu. Ketika melafalkan sifat lain itu merasa nggak ada tekanan, nggak ada yang perlu disulitkan gitu lah. Nah itu disebut dengan sifat lain. Tadi anak katakan sifat lain yang bertemu dengan suatu huruf yang disukunkan karena adanya wakof. Coba, Ana mau tanya dulu. Pada contohnya, contoh, kita lirik sedikit contohnya. Ayo, Ana mau Ukti Najiha lagi nggak apa-apa ya. Ukti Najiha coba. Mana sih sifat lain dalam contoh mat lain ini? Coba, sifat lain yang mana? Kata Quraisy, Ustazah. Ya, huruf apa yang menjadi sifat lain tuh? Pada huruf ya. Huruf Ro, ya. Huruf ro-nya, kan roy kan? Oh iya, Ustazah. Iya, huruf ro-nya. Ro disebut dengan sifat lain. Ya, bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena adanya wakof. Berarti huruf apa itu? Huruf ya. Huruf shin, betul. Jadi roy kita sebut dengan sifat lain SL. Ya. Shin kita sebut dengan huruf yang disukunkan karena adanya wakof. Huruf wakof gitu. HW gitu aja ya. Maka Quraisyin merupakan contoh dari mat lain. Oke. Sekarang kita cari lagi di Google. Ada lagi contohnya surah Quraisy.
Quraisy. Coba sekarang Ukhti Raihana udah ada belum? Sudah? Tadi ada telepon. Oke, Ukhti Raihana coba. Ayat 2, mana sih yang disebut dengan sifat lain dan mana yang disebut dengan huruf yang disukunkan karena adanya waqaf? Wasaif. Iya, wasaif. Huruf mana yang menjadi sifat lain? Ya, sukun. Ya, bukan ya sukunnya, tapi huruf apa? Huruf Pak. so. Soy. Jadi si so-nya nih yang menjadi sifat lain nih. Soy. Betul, iya sukun. Tapi maksudnya sifat lainnya itu so-nya. Soy. Nah, gitu ya. Mana huruf yang disukunkan karena adanya waqaf? Soy itu kan sifat lainnya. Huruf yang disukunkan karena adanya waqaf yang mana? Paknya. Iya, betul. Fa-nya. Fa adalah huruf yang disukunkan karena adanya waqaf. Kita lanjut kepada Ukhti Hesti. Ukhti Hesti, ada Ukhti Hesti? Ada Ustazah. Oke, kita lanjut kepada ayat ketiga nih. Ayat ketiga, mana sih yang menjadi sifat lain dan mana yang menjadi huruf yang disukunkan karena adanya waqaf? Sifat lainnya dulu. Baik. Bai, betul. Bai, ya. Bai merupakan sifat lain. Kemudian huruf yang disukunkan karena adanya waqaf yang mana? Yang ta. Ta, betul. Oke. Sekarang lanjut kepada Ukhti Citra. Ukhti Citra ada? Ada Ustazah. Oke. Ukhti Citra. Berarti yang mana nih sifat lainnya? Yang di ayat keberapa? Ayat keempat. Min khaufim. Ya, min khawuf ya. Min khawf. Yang menjadi sifat lainnya tuh yang mana? Huruf apa? Huruf mimnya. Bukan minnya. Yang mana yo? Tadi kan anak katakan Min khawf. au ai, bau bai, tau tai, sau sai. Berarti ini yang mana? Huruf Wow. apa? Hah? Huruf wawnya. Bukan wawnya. Tadi kalau lihat dari polanya Ukhti Raihana berarti huruf apa nih? Kan soy berarti huruf so-nya. Nah, kalau kho berarti huruf apanya? Huruf kha. Huruf kho-nya, betul. Huruf kho-nya yang menjadi sifat lain. Kemudian huruf yang disukunkan karena adanya waqaf yang mana? Huruf fa-nya. Huruf fa-nya, betul sekali. Masya Allah, teman-teman udah pada paham ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya sama dengan mat arid sukun, yaitu 2, 4, dan 6. Asalkan apa? Konsisten. Asalkan konsisten. Jangan sampai hari ini 2, besok 4, besok 6. Jangan sampai ya. Oke ya. Coba sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Oke, kalau seperti itu, kita sekarang lanjut kepada membaca Iqra. Coba teman-teman boleh dibuka Iqra-nya.
Iqra 5 halaman 11 teman-teman. Sebelum kita mulai, siapa yang di sini bisa menjadi relawan? Sebutkan mana yang menjadi mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Coba. Siapa yang mau jadi relawan? Ya, sudah. Boleh Ukhti Najiha ya? Oke, Ukhti Najiha. Coba. Mana sih kira-kira yang mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil nih? Karena kan kalau di sini kita lihat ada beberapa ya yang mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Coba. Tapi yang membingungkan adalah satu kata dan beda katanya nih. Coba. Kira-kira yang mana ya? Yang jadi mat jaiz itu pada kata la a'budu. Jaiz, betul. Oke. Ya. Ini jaiz. Kemudian kalau yang wajib? Yang wajib ulaika. Ulaika, betul. Jadi gini teman-teman. Ana jelaskan sedikit. Ini jaiz, ini wajib. Kenapa? Kalau kita lihat di sini la, memang ya. Aduh, Seza ini kayak nggak ada spasinya semua loh. Pasti gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Arab itu sangat mudah gitu ya, karena memang ini ketahuan mana yang satu kata dan mana yang beda kata. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, mungkin ini agak sulit, dan untuk Iqra ini itu spasinya sedikit sempit ya, lumayan sempit, jadi hampir tidak bisa dibedakan gitu ya. Nah, tapi tadi sebagaimana yang dijelaskan Ukhti Najiha itu, kalau ini jaiz itu yang beda kata, ini wajib. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini la itu tuh ada spasi, teman-teman. Tapi kalau ulaika di sini karena posisinya hamzanya di tengah dan tidak mungkin ini ada spasi. Jadi la ke a'budu itu ada spasi, sedangkan ulaika itu nggak ada spasinya. Maka bisa kita kategorikan la a'budu menjadi jaiz munfasil, kalau ulaika menjadi mat wajib muttasil. Coba sekarang di sini Ana melihat lagi nih, ada ini selain Ukhti Najiha ya, ada mat iwat. Coba siapa yang mau menjadi relawan untuk mencari mat iwat di sini? Ana Ustazah. Oke, boleh. Ukhti Hesti ya? Iya. Oke, Ukhti Hesti. Boleh. Mana yang menjadi mat iwat? Satu aja. Hudan. Betul, huda. Oke, betul. Kenapa? Coba kita lihat di sini. Huruf terakhir berharokat fathatain dan ketemu sama wakof. Masya Allah. Kita sekarang lanjut. Coba, Ana mau, siapa yang mau menjadi relawan selain Ukhti Hesti dan Ukhti Najiha? Mencari mat alif sukun. Mana Ustazah? Oke, boleh. Mana yang menjadi mat arid disukun? Bebas di semua itu, Ustazah. Satu aja. Al-mursalin. Masya Allah. Nah, betul sekali. Al-mursalin. Ya, ini menjadi mat arid disukun. Jadi banyak ya sebetulnya ya di sini ya. Yang tidak ada di sini hanya tadi mat silah. Ya, mat silah itu tidak ada. Kemudian yang tidak ada lagi itu mat
mat layin ya, mat layin gitu. Oke deh teman-teman ya, Masya Allah teman-teman di sini apa namanya bagus sekali udah pada mengerti ya. Sekarang waktunya membaca. Ana bagi-bagi ya. Coba di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk kali ini mungkin satu-satu ya. Satu, 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 satu. Diingat-ingat. Di sini yang pertama Ana mau Ukti Citra, yang kedua Ukti Najiha, yang keempat Ukti Raihana, ketiga Ukti Raihana, dan yang terakhir itu Ukti Hesti. Oke, coba kita mulai dari Ukti Citra dulu. Ada Ukti Citra. Ada Ustazah. Oke, dipraktikkan ya. Tadi kita udah udah mengulik mat-matnya ya. Jadi beda-beda panjangnya itu ya. Coba diperhatikan tadi dia masuk mat apa, kemudian cara bacanya seperti apa. Oke, yuk silahkan. La a'budu ma ta'budun. Bagus, lanjut. Yang kedua. Ulaika humul muflihun. Iya, Masya Allah. Bagus sekali. Oke, lanjut Ukti Najiha. Baris kedua. ala atharihim yu'minun. Masya Allah. Oke, lanjut. Wassalamun alal mursalin. Oke, bagus. Sekarang Ukti Raihana. Ulaika ala huda Bagus, lanjut. makithina fihi abada. Masya Allah, bagus-bagus sekali nih. Ya Allah, anak muridku. Oke, lanjut. Ukti Hesti. Alam naj'alil ardo mihada. Bagus, lanjut. Bihadzal hadisi asafa. Bagus, udah pada ngerti ya. Ya Allah, ini udah pada belajar tajwid kan di luar? Cepat ya untuk pahamnya ya, Masya Allah. Oke, baik. Masya Allah sekali nih, untuk pertemuan kali ini kita panjang. Untuk mat memang panjang ya teman-teman, jadi jangan bosan-bosan. Apalagi sekarang kita ditambah ada praktiknya, jadi lebih panjang lagi gitu ya. Ana harapkan tetap semangatnya seperti ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melanjutkan sama sedikit sama dengan pertemuan kali ini, yakni akan membahas terkait keluarga lazim tapi durasinya akan agak-agak sama seperti pertemuan kali ini ya, agak panjang, jadi jangan bosan-bosan, jangan sampai pertemuan kali ini membuat teman-teman kapok. Dan teman-teman, Ana meminta di sini ada tugas ya. Tadi sudah Ana katakan, Ana mohon kejujurannya, teman-teman boleh mencari di Al-Quran, tidak boleh di Google ya. Tadi kalau misalkan teman-teman ingin berpatok dengan tanda ya, itu boleh sekali, sama seperti yang Ana lakukan. Kayak tadi matsilah tawilah itu patokannya kayak gini, pokoknya cari aja tandanya yang kayak gini, itu boleh. Nah, jadi cari dari masing-masing contoh ya, masing-masing contoh yang sudah kita bahas dari mat-mat far'i. Jadi mat wajib mutasil 1, mat jaiz munfasil 1, mat silah tawilah 1, dan seterusnya satu-satu gitu ya. Kemudian apalagi ya yang Ana ingin sampaikan ya. Tadi sudah Ana sampaikan ya, tidak boleh membuka Google. Jadi pure harus dari Al-Quran itu sendiri. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Contohnya sebanyak-banyaknya Ustazah. Satu-satu Apa aja. tiap itu satu-satu aja? Iya, satu-satu aja ya. Jadi mat wajib 1, mat jaiz 1 ya.
gitu. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Afwan Ustazah, Iya. untuk pembahasan mat kan itu banyak ya. Nanti ada sesi untuk murojaah ulang apa enggak ya? Oh, kalau untuk murojaahnya mungkin hanya seperti tadi ya. Murojaahnya itu hanya tanya jawab aja, kayak tadi anak tanya acak, seperti apa perbedaan mat tabi'i dan mat far'i gitu ya. Nanti kita murojaahnya ya murojaah totalnya pada evaluasi. Jadi anak harap teman-teman bisa mengikuti evaluasi lisannya karena nanti yang akan mengukur pemahaman teman-teman itu dari evaluasi gitu ya. Jadi anak akan tanya-tanya dan teman-teman kalau misalkan ada yang lupa-lupa sedikit, kita murojaahnya dievaluasi gitu ya. Jadi tanyalah sedetail-detailnya dievaluasi kalau misalkan teman-teman ada yang lupa. Dan juga insya Allah setiap pertemuan Ana tidak lupa untuk mengirimkan rekaman dan PowerPoint-nya agar teman-teman bisa murojaah sendiri di rumah gitu ya. Oke? Nama Ustazah, jazakallahu khairan. Wa iyyakum ukhtina. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak ya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini, teman-teman. Mungkin kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.